Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Tarwati ya. Jadi saya bacakan nih, panjang nih. Alhamdulillah, terima kasih Bang atas pencerahannya. Izin bertanya Bang, bagaimana caranya agar kita selalu bisa ikhlas atas apa yang belum kita jalani? Contoh seperti ketika kita akan kehilangan apa yang kita punya tapi belum terjadi. Kita sudah memikirkan langkah apa yang harus saya lakukan. Apakah itu melangkahi takdir yang akan Allah berikan? Terkadang saya sering berpikir gimana nanti ketika saya mati. Atau gimana kalau saya ditinggalkan suami, orang tua, anak. Pikiran-pikiran seperti itu sering ada dalam pikiran saya. Mohon pencerahannya Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Salam santun. Ya, waalaikumsalam Ibu Tarwati. Ini pertanyaannya udah lama ini, cuman baru sempat sekarang saya jawab. Ngeri-ngeri sedap ini dayanya. Biasanya kalau sudah mengalir kalam Allah itu, hari ini kita bahas apa? Kita bahas bab ikhlas. Teman-teman ingin belajar tentang ikhlas. Ya besok jangan kaget ya, kalau Allah memberikan ilmu langsung dari kehidupan kita, diuji keikhlasan kita. Biasanya begitu. Hari ini nonton video saya, besok kejadian. Ya jadi jangan sport jantung ya. Jangan kaget kalau besok kejadian. Ya wanti-wanti aja. Jadi nanti kalau kejadian, oh pas ini saya udah ingat, Bang Adi udah ingatkan kemarin. Jadi kita harus pahami hakikat atau makna dari kata ikhlas. Kalau dari segi bahasa Indonesia ya banyak kita mengartikan kata ikhlas ini. Tulus, ridho, rela ya. Atau bisa juga dimaknakan ibadah yang murni ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Bang agar saya bisa ikhlas? Ya kita poinnya adalah harus melepas rasa memiliki. Baru seseorang itu bisa ikhlas. Ikhlas dari segi hal kehilangan ya. Kenapa kita ketika hilang sesuatu susah? Ketika hilang sesuatu yang kita miliki sedih. Ketika hilang sesuatu yang ada pada diri kita tuh rasanya gak siap. Ya. Coba kita belajar dari kehidupan, sering terjadi itu, ya kan? Ketika seseorang kehilangan apa yang dia miliki, ya contoh, anaknya meninggal, ayahnya meninggal, keluarganya meninggal, banyak kan ditangisi, menangis itu, ahli keluarga yang ditinggalkan ya. Padahal orang yang meninggal itu, orang yang wafat itu, ya bisa jadi Allah sudah sediakan surga baginya. Tempatnya baik di sisi Allah. Tapi kita yang ditinggalkan kok nangis? Ya yang orang yang menangis itu orang yang masih melekat rasa memiliki. Dia anggap ya itu milikku. Anakku, orang tuaku, istriku, suamiku, kan milikku itu. Nah kenapa ketika orang yang kita cintai meninggal kita jadi nangis? Karena kita nggak paham ya siapa yang lebih berhak memiliki semua itu. Makanya kita kaji lagi makna innalillahi wa innalillahi rojiun. Sesuatunya milik Allah, dari Allah ya kembali kepada Allah. Nah kalau kita paham, aku nggak punya apa-apa Bang, ya
nggak ngerti apa-apa, nggak ada daya aku apa-apa, nggak ada yang kumiliki apa-apa. Semuanya dititipkan oleh Allah. Jadi yang punya siapa? Yang memiliki, yang sejati siapa? Allah. Ya sudah, kembalikan pada Allah. Di situ baru bisa ikhlas. Ya. Kan banyak tuh kejadian dalam kehidupan. Udah ada tanda-tanda bakal kehilangan. Ya kan? Terus kita berusaha agar aku nggak hilang gitu. Kalau ditanya apakah itu nafsu bang? Ya nafsu. Kamu nggak siap kehilangan. Ya saya nggak ngomong orang nih, saya ngomong diri saya. Hampir rumah saya itu disita oleh bank. Diambil kembali oleh bank. Karena posisi saat itu ya saya menganggur, nggak ada pekerjaan. Terlalu lama saya menganggur. Ya lagi pahit-pahitnya ya. Kalau dari segi kehidupan, dari segi zohir, mungkin kita menganggap ya lagi apes nih, hidupku lagi sial ini, aku lagi di titik terendah ini, ya rezekiku lagi sempit segala macam. Tapi kalau kita baca dari segi hakikat, disitulah Allah mengajarkan ilmu ikhlas. Jadi ilmu ikhlas itu nggak bisa diajarkan. Seorang manusia pun gak akan bisa mengajarkan tentang ilmu ikhlas selain Allah sendiri. Dan apapun yang saya sampaikan ini belum ilmu, karena teman-teman belum mengalami, belum bisa dibilang ilmu. Jadi kalau aku ingin tahu ilmunya bang, ya nanti atau besok kau rasa sendiri dalam hidupmu, baru kau tahu itu namanya ikhlas. Ya. Jadi yang Bang Andi ngoceh-ngoceh ini apa ya? Itu baru pengetahuan, baru teori, belum ilmu yang sesungguhnya. Hanya bayangan-bayangan saja, ya. Jadi kita belajar dari kehidupan. Ya saya ulang-ulang nih. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah hidup saya nggak bosan ya. Kita ulang-ulang biar bisa diambil pelajaran. Dahulunya saya bekerja ya, berlayar, uang banyak ya, hidupnya enak segala macam. Nggak pernah takut saya itu nggak ada beras, nggak pernah takut saya nggak ada uang bayar listrik ya, nggak pernah takut saya nggak ada uang bayar kredit bank, nggak untuk cicilan rumah, nggak pernah takut karena saya bekerja. Di satu titik ya Allah mengajarkan ilmu ikhlas. Dibuatlah saya menganggur. Ketika saya menganggur, ya di teror oleh bank. Bayar, kenapa nggak bayar-bayar? Nunggak berbulan-bulan. Ya. Sampai datang surat bank. Hampir rumah itu disita oleh bank. Akhirnya saya mencari cara agar tidak disita. Apa yang saya perbuat? Ya saya ngutang ke rentenir. Nah itu sama dengan kisah ibu tadi. Sudah ada rasa takut, kehilangan, tapi kita berusaha agar tidak hilang. Ya makin dibuat susah. Ya, disitulah saya terjebak. Terjebak oleh rentenir, ya. Udah rumah nggak bisa bayar, utang numpuk. Karena saya mempertahankan jangan sampai rumah itu terjual, jangan sampai rumah itu diambil kembali oleh bank. Rupanya makin terjebak. Sebentar aja kita bisa menutupi kredit bank itu. Akhirnya ya rentenir kita juga nggak bisa bayar segala macam ya. Jadi di titik terendah itu ya Allah seolah-olah ngomong, apalagi yang kau bisa perbuat katanya. Ya. Makanya kita ketika lagi ada masalah itu, disitulah kita sedang dekat sama Allah. Bagi orang yang bisa membaca, bang aku lagi susah, aku lagi terpuruk, aku lagi ada masalah, banyak-banyak ajak ngobrol Allah itu. Di situ Allah ngomong, Allah bicara. Ya. Apalagi yang bisa kau akal-akalin di
Kemarin kok nggak ada uang, ya kok ngutang katanya, ya kan. Sekarang makin banyak utangmu, terjebak lagi, ya kan. Akhirnya saya berusaha terus, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sampai satu titik ya, satu orang pun tidak ada yang mau meminjamkan uang. Kemanapun saya berhutang, nggak ada satu orang pun bisa minjamkan uang. Posisi mereka juga lagi sulit. Atau mereka juga memang lagi ada uang, tapi mereka nggak mau meminjamkan uang ke saya. Ya, di situ nggak ada yang bisa minjemin uang. Langsung disitulah baru saya paham arti ikhlas. Seperti apa ikhlas? Ya aku kembalikan kepada Allah. Ini miliknya, dia mau ambil lagi, ya aku kembalikan. Aku udah capek ya Allah. Ku akal-akali gak jalan juga. Aku berusaha agar tidak diambil, gak bisa juga. Terakhir di situ saya berserah, ya. Saya berserah. Gak sampai di situ ujiannya, ya. Ya Allah, kalau Engkau mau ambil rumahku, ya udahlah, aku siap lah ya Allah. Balik kampung lah aku ya Allah. Kembalilah aku ke rumah orang tua aku ya Allah. Udah gak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Ya, satu ujian kita di keuangan. Rupanya istri saya ya terkejut batin, kaget ya. Dulu biasa punya uang, rupanya sekarang gak punya uang. Ya biasalah, perempuan kan, ketakutannya tentang uang itu kan luar biasa. Gak sanggup dia hidup dengan saya, sampai hampir juga dia mau meninggalkan saya. Ya, udah rumah mau disita bank, istri mau pulang kampung, mau kabur. Nah di situ saya belajar lagi ilmu ikhlas. Ya Allah, udah rumahku mau Engkau ambil, istriku juga Engkau mau ambil ya Allah. Berat kali ujianku ini ya Allah. Ya. Tapi di situ saya berserah. Saya kenal ini miliknya, bukan milikku. Semua dari dia yang menjodohkan aku, dia yang memberikan aku istri. Sekarang dia mau ambil kembali istriku, ya aku kembalikan pada Allah. Udah pasrah saya. Ya. Dahulu uang ada, aman rumah tangga. Ini uang gak ada, berantakan. Berantem tiap hari kan. Nah disitulah saya ngomong baik-baik ke istri. Kalau kamu gak sanggup hidup susah denganku, ya udah, kembalilah ke orang tuamu. Kamu mau pisah, aku siap. Kita pisah baik-baik. Ya. Nah, ketika kita ikhlas itulah baru Allah rubah semuanya. Ya. Dirubahnya bagaimana Bang? Akhirnya diketuk hati istri saya, berubah. Yang awalnya gak menerima jadi menerima. Yang awalnya gak sanggup hidup susah jadi sanggup hidup susah. Berubah, malah dia minta maaf ke saya. Ya. Selamat saya, istri gak jadi meninggalkan saya. Hitungan berapa hari saya dipanggil kerja, selamat lagi saya. Akhirnya rentenir saya bisa bayar, ya. Rumah, cicilan rumah juga saya bisa lanjutkan, gak jadi disita oleh bank. Ternyata ya Allah itu hanya gertak saja kalau kita paham ya. Aku mau ambil nih, tapi kulihat dulu. Kalau kau kuat rasa memilikimu, ya aku ambil. Nah di situ saya nego, cepat-cepat saya serahkan. Aku nggak mau lagi mempertahankan yang bukan milikku ya Allah. Nah, karena aku sudah mempertahankan ya nggak bisa juga. Ku kembalikan semuanya padamu ya Allah. Engkau mau ambillah ya Allah. Rupanya nggak jadi Allah ambil. Makanya bagi teman-teman yang ada rasa takut kehilangan, cepat-cepat serahkan. Ya, apalagi soal rumah tangga, Bang, kami berantem, kami mau cerai, begini begitu. Takut kita kehilangan. Ya cepat-cepat serahkan. Ya. Kalau hatimu sudah ridho, sudah ikhlas, kamu sudah murni hatimu, jauh dari nafsu,
Ya, kita paham ya milik Allah, ku kembalikanlah pada Allah. Insya Allah itu Allah senyum. Ini hambaku sudah pahit kali ini ku banting hidupnya. Ini hambaku sudah sakit kali hidupnya. Tapi dia zero. Dia ikhlas. Ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, ya Allah lebih ridho lagi pada kita. Ya, akhirnya dalam waktu dekat itu berubah total. Dinaikkan lagi rezeki saya. Yang awalnya susah itu, ya pelan-pelan Allah naikkan lagi. Ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, kenapa ketika kita kehilangan sesuatu susah? Ya. Kalau orang yang paham siapa yang memiliki segala sesuatu, gak akan kita menangis. Contoh ya, ketika ayah saya meninggal, semua adik saya, istri saya, anak-anak menantu yang lain menangis. Saya sedikit pun gak bisa netes air mata, ya kan? Sampai dibilang saya gak sayang sama ayah saya. Adik-adik saya bilang, kamu kok seolah-olah ayah pergi itu kamu biasa aja bang, gak sayang kamu sama ayah. Ya saya bilang bukan soal gak sayang. Sehebat apapun sayangnya saya, lebih Allah yang sayang ayah kita, saya bilang. Ya, Allah lebih sayang dia. Dan saya paham, milik Allah semuanya. Saya kenal, dia yang maha memiliki. Ngapain dia yang punya kok dia ambil kembali, kok kita nangis, saya bilang. Sedikit pun gak bisa netes air mata. Ya. Nah itu ikhlas. Kalau kita kenal, ya kan. Contoh lah, kita dengar teman kita kehilangan. Aduh susah kali lah aku, HP ku tadi jatuh di mana, hilang HP ku. Susah teman kita kan. Ketika kita yang mendengar itu, susah gak hati kita? Gak susah kan. Biasa aja, karena bukan punya kita. Tapi teman yang merasa punya itu susah dia. Ya kan? Kenapa dia merasa sakit? Kenapa dia merasa sedih? Karena dia kuat rasa memiliki. Dan rasa memiliki ini juga berlapis-lapis. Ada orang ketika kehilangan HP, ya slow aja dia bisa beli baru karena dia punya uang. Ya kan? Gampang lah beli baru aja lagi nanti. Tapi bagi orang yang gak punya uang dan hartanya cuma satu-satunya, hilang pula lagi, pasti susahnya luar biasa kan. Karena itu satu-satunya. Nah jadi kita jangan sampai mengakal-ngakali Allah. Bagi teman-teman yang saat ini sedang, ya Allah ambil satu-satu. Mungkin dari segi kesehatan Allah ambil, kita gak gagah lagi seperti dulu. Dari segi karir, yang dulunya jadi bos, sekarang jadi bawahan, diambil satu-satu. Yang dulunya punya harta, hancur harta kita, diambil kembali. Kalau kamu meratapi nasib, sejatinya engkau menangisi dirimu sendiri. Ya. Makanya kita harus cepat-cepat kenal yang maha memiliki itu siapa. Oh dia yang punya. Ketika dia ambil kembali, ya sudah, ridho saja. Ya. Jadi kalau kita paham, dia bang yang punya bang, bukan aku. Aku ini kan hanya dititipkan saja. Gak susah hatimu. Ya. Gak sedih hatimu. Kalau kamu paham, yang memiliki itu yang mengambil. Contoh teman kita nitip barang sama kita. Sebentar ya aku titipkan ya. Nanti sore aku ambil lagi. Begitu sore dia datang ke rumah kita ngambil barang yang dia titipkan. Dan kita paham ini bukan kita punya. Susah gak hatimu? Gak susah kan? Ambil lah, ini kan barang dia. Nah kenapa kita sama Allah gak paham seperti itu? Ketika kita hendak kehilangan,
Belum lagi hilang udah macam-macam pikiran kita. Nanti bagaimana besok ya, bakal begini, bakal begitu. Itu sejatinya bisikan setan yang menakuti hati kita. Yang membuat hati kita was-was, takut, itu setan. Min syarri waswasil khannas. Ya. Yang meniupkan rasa was-was pada hati manusia, itu setan. Makanya ketika kita di hati ini ada rasa, bang aku takut kehilangan bang. Ketika hilang, rupanya apa yang aku takutkan itu terjadi bang. Bener hilang. Bener gak lagi kumiliki. Sedih hatimu, takut kamu. Ya, susah hatimu. Ya itu sejatinya udah kena bisikan setan. Makanya kita berlindung. Ya Allah, ke depannya aku gak tahu ya Allah. Kok tiba-tiba ini jadi takut ya Allah. Takut begini, takut begitu. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Padahal belum tentu itu ketakutan kita itu terjadi benar. Belum tentu. Tapi udah luar biasa takut kita. Makanya banyak-banyak bersandar kepada Allah. Ya Allah, hatiku susah ya Allah. Kok aku takut ya Allah. Jangan-jangan ini bisikan setan, ini was-was ini ya Allah. Aku berlindunglah ya Allah dari godaan setan. Jangan sampai dia tiupkan rasa takut di hatiku. Sehingga aku gak lagi melihatmu ya Allah. Ya, yang pertama minta dulu perlindungan dari Allah. Sehingga kita lebih tenang. Udah mohon perlindungan. Kenali. Nego sama Allah itu nego yang halus. Ya. Nego yang halus. Kalau Allah bilang, aku mau ambil kembali ya. Ini kan milikku, bukan milikmu. Aku mau ambil kembali. Ya aku kenal ya Allah. Aku paham ya Allah. Itu semua milikmu. Ya aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Gak ada sedikit pun di hati kita rasa memiliki. Zero kita. Nol ego kita. Ya. Ikhlas hati kita. Nah disitu Allah senyum. Gak jadi, aku gertak aja kemarin itu. Gak jadi ku ambil. Dikembalikan nanti sama Allah. Yakinlah. Ya. Luar biasa itu. Saya udah rasakan itu. Dua hal yang betul-betul saya takuti dulunya. Rumah diambil, udah rumah cuma satu, ya kan. Mau diambil pula sama bank. Di saat saya terpuruk, bukannya istri kasih semangat, malah istri juga mau pulang kampung, mau ditinggalkannya kita. Nggak sanggup dia hidup susah. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga lagi ya kan. Tapi di situ ya mental saya itu ibaratnya apa ya? Ya saya berjudi dengan Allah ya. Ini bahasanya bahasa yang nggak enak ini. Tapi kalau orang yang paham, contohnya begini ya. Kita belajar dari seorang penjudi ya. Bukan berarti kita jadi berjudi, tidak. Kita belajar dari segi keyakinan. Orang berjudi itu dia nggak akan tahu ketika aku berjudi bakal ya menang atau bakal kalah. Dia nggak pernah tahu. Tapi setidaknya di hatinya ada harapan untuk menang. Walaupun itu salah, walaupun itu nafsu. Tapi di hatinya inginnya menang. Aku berjudi, harapanku menang. Nah, kenapa kita dengan Allah tidak seperti itu? Cobalah kamu berjudilah dengan Allah. Ya. Ya Allah, aku lepas semua ya Allah. Engkau mau ambil apa yang kumiliki, aku lepas ya Allah. Tapi kan Engkau itu Maha Rahman, Maha Rohim. Engkau itu pengasih, penyayang. Kalau seandainya Engkau pengasih, penyayang itu kupahami adalah lebihlah lagi yang Engkau akan berikan pada aku ya Allah. Mungkin Engkau ambil sebentar, nanti Engkau akan ganti yang lebih baik. Aku yakin itu ya Allah. Ya. Harus ada kita prasangka harapan kepada Allah. Harus ada prasangka baik dan sebuah harapan. Jangan sampai kita gak berani lagi berharap sama Allah. Ya Allah, aku gak berani lagi berharap padamu.
Karena selama ini nggak pernah harapanku itu terkabul. Nah, itu orang yang putus asa itu adalah orang yang paling durhaka itu. Dari segi tasawuf ya. Nggak usah kita ngomong dosa yang lain. Ketika engkau putus asa kepada Allah, itu luar biasa durhakanya itu. Ya kan? Berarti batallah syahadatmu itu. Nggak kau akui lagi itu Tuhan. Ya. Seolah-olah orang udah kehilangan Tuhan itu. Orang yang sudah putus asa. Nah, saya ketika putus asa ya, saya lepaskan asa dari diri saya. Aku memang putus asa dari segi usaha kehidupan. Aku udah usaha nggak bisa juga ya Allah. Tapi harapanku kepadamu ya aku masih ada ya Allah. Engkaulah yang penolong. Engkaulah yang maha kasih, maha sayang. Engkaulah yang maha memberi rezeki segala macam. Kita rayu-rayu Allah kan. Kita puji-puji Allah. Ya. Apa yang terjadi ketika saya lepaskan semua? Allah kembalikan. Ya. Seolah-olah kalau bahasa kita Allah tuh ngomong, ya kan? Aku ngetes kau aja. Rupanya kau betul ikhlas, rupanya kau betul ridho. Ya udah, nggak jadi ku ambil. Ya kan? Luar biasa takutnya ya kan? Ya Allah, kalau aku rumah diambil, tinggal di mana aku ya Allah? Kalau istriku pulang kampung, istriku minta cerai, jadi duda aku ya Allah. Kayak mana lah hidupku nanti ya Allah? Siapa lah yang ngurus aku ya Allah? Macam-macam ketakutan itu kan. Saya udah rasa. Tapi betul-betul macam sulap. Ya, nggak sampai seminggu itu. Ketika kita pasrah. Akhirnya istri saya datang minta maaf. Bang, minta maaf bang. Ya. Sadar, dibuat sadar sama Allah. Berubah dia. Ya. Sekarang mau ada uang gak ada uang, dia yang paling sabar. Ya. Dirubah sama Allah. Makanya kita jangan pernah ada rasa menyalahkan di luar. Saya gak pernah saya menyalahkan di luar. Mungkin kalau bagi teman-teman ya, lagi ada uang istrinya sayang. Besok kita gak ada uang istrinya gak sayang lagi. Kita pasti benci sama istri. Kalau saya gak benci. Ya. Malah saya ngomong baik-baik. Kamu gak sanggup hidup dengan saya, ya udah kita pisah baik-baik. Maafkan saya gak bisa membahagiakan kamu. Maafkan saya gak bisa menyenangi kamu seperti orang lain. Ayo kita pisah baik-baik. Saya doakan cepatlah kamu dapat jodoh yang lebih kaya dari saya. Cepatlah kamu dapat pasangan hidup yang lebih bisa memenuhi segala keinginanmu. Saya nggak marah saya. Ya, karena yang saya lihat Allah. Ini Allah yang mau ambil ini. Ya kan? Dahulu saya bangga dikasih uang, saya bisa menyenangi istri dengan uang. Saya merasa akulah yang membahagiakanmu, akulah yang menyenangimu. Ketika Allah tutup semua rezeki, nggak ada uang, macam mana kau bisa membahagiakan istri? Akhirnya jadi bumerang ya kan. Makanya bagi teman-teman yang istrinya suka ngoceh, mana duit, mana duit, mana duit, ya salahmu sendiri. Kenapa engkau memanjakan istri dengan uang? Ya, ini sudah fakta, ini saya udah rasakan. Terlalu enak kita dulu. Rupanya ya jadi bumerang kita juga. Ditutup sama Allah pintu rezeki, nggak punya uang, wah, kita diserangnya, ya kan? Udah rumah mau diambil bank, istri juga mau pulang kampung, gimana tuh? Galaunya luar biasa galaunya itu, ya kan? Macam mana lah anak istriku kalau kami bercerai? Nasib anakku macam mana ya Allah? Kan ketakutan-ketakutan itu ada. Udah jauh-jauh kali kita pikiran kita itu. Akhirnya saya kembalikan pada Allah. Ya Allah, aku akui mungkin ini salahku semua ya Allah. Dia nggak salah, aku yang salah. Aku mohon ampun ya Allah, minta maaf terus sama Allah. Ya. Disitulah saat-saat indah
Kita berdialog, kita berkomunikasi, kita bertanya Allah jawab, kita nanya lagi Allah jawab. Ya. Makanya teman-teman kalau bilang gimana bang biar aku dekat sama Allah, tunggu hidupmu diuji. Kalau kau belum diuji jangan kau bilang dekat sama Allah. Kalau hidupmu belum pernah ada masalah, jangan kau bilang kau dekat kepada Allah. Tunggu dibanting hidupmu itu, baru kau paham. Itulah saat-saatnya indah dekat dengan Allah. Setiap yang saya tanya Allah jawab. Ya. Kenapa ya Allah begini-begini? Ditunjukkan sama Allah, ini dosamu, ini dosamu. Penyebab ini engkau begini, penyebab ini engkau begitu. Oh ternyata salah itu aku semua, nggak ada orang lain yang salah. Makanya saya nggak pernah menyalahkan istri saya. Ya, maka di situ saya ikhlas. Kau mau pulang, pulanglah. Baik-baiklah kita pisah. Ya. Mungkin istri mikir juga wah ada gila kali nih. Wah Bang Andi udah gila kali nih. Terakhir dia minta maaf. Ya, nggak jadi dia tinggalkan saya. Nah, istri dikembalikan oleh Allah, rumah dikembalikan oleh Allah, dikasih pekerjaan, semua hutang bisa lunas. Ya, pertolongan Allah itu ada. Yang penting satu aja, jangan sampai engkau putus asa kepada Allah. Ya, bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini ya lagi pahit-pahitnya lah. Karena kalau engkau sudah putus asa, ya jauh lah. Pertolongan Allah itu jauh, durhaka kita. Ya. Di situ Allah mengajarkan. Udah capek kau usaha, capek ya Allah. Udah kemana kau usaha begini begitu, bisa nggak kau dapati jalan keluar? Nggak dapat juga ya Allah jalan keluar. Ada nggak satu makhluk yang bisa menolong? Nggak bisa ya Allah. Putus asa aku ya Allah. Satu pun nggak mau tolong aku ya Allah. Hanya engkau lah yang bisa menolong ya Allah. Nah, ketika kita akui hanya Allah, di situ baru Allah rubah hidup kita. Baru turun pertolongannya. Ya. Nah, awalnya kita takut, terguncang. Siapa sih yang nggak takut? Ya. Belum pernah kita mengalami, tiba-tiba mengalami, bertubi-tubi itu. Udah menganggur, nggak ada uang. Makan nggak makan ya, susah makannya kan. Habis itu rumah mau diambil bank, istri mau kabur. Siapa yang nggak galau itu? Ya. Untung aja saya nggak gila. Ya saya bilang masih syukur saya nggak gila. Kalau orang lain mungkin udah minum baygon mungkin. Ya kan? Nah disitulah gila saya kepada Allah. Ya Allah, keputusanku ini benar-benar gila kalau aku bilang. Masa istri seperti itu kita nggak marah ya kan? Kita nggak kesel, kita nggak dendam, malah kita ridho. Ya. Tapi ketika kita ridho, ya Allah rubah. Ternyata ayat di Al-Quran itu benar. Lelaki baik-baik hanya untuk wanita baik-baik ya kan? Setelah saya pahami ya kalau aku mau istriku baik ya berarti aku dulu yang harus baik. Ya, kenapa istriku nggak baik? Ya berarti aku juga nggak baik. Ya, dulu ada uang sayang dia, ketika nggak ada uang nggak sayang dia, berarti kan nggak baik kan? Ya lihat dirimu, kamu juga nggak baik. Akhirnya saya ya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, salahku begini, salahku begitu. Saya ikhlaskan semua. Engkau mau ambil silakan ya Allah. Aku siap ya Allah, gak ada lagi aku rasa memiliki. Sudah capek aku pertahankan, gak ada yang bisa tolong aku ya Allah. Aku kembalikan padamu. Baru paham kita itu arti ikhlas. Ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang ya lagi sedap-sedapnya dekat dengan Allah, tapi bantingannya luar biasa di kehidupan. Nah ini Allah sedang mengajarkan ilmu ikhlas. Ya, ilmu ikhlas itu bukan teori. Gak ada satu orang manusia pun bisa mengajarkan ikhlas. Paling yang kita cerita-cerita ini baru teori aja.
Jadi ilmu yang sesungguhnya kapan bang? Kau rasalah dalam hidup besok. Ya. Nah ini bagi teman-teman yang sudah dengar audio ini, ya siap-siap. Bisa besok, bisa seminggu ke depan, bisa bulan depan, kena nanti. Ya. Karena ini biasanya kalau sudah keluar ini kalam, ya bagi yang benar-benar belajar ya kena nih itu. Jadi mudah-mudahan nggak kaget ya. Cepat-cepat ingat ini audio. Oh ini ilmu ikhlas. Bang Adi udah cerita nih. Ini ilmu ikhlas. Nah, cepat-cepat serahkan sama Allah. Dan kita harus paham. Sebenarnya Allah itu kasih warning. Ini aku mau ambil ya. Udah ada tanda-tanda itu. Tapi kalau kamu makin melekat, makin kamu genggam, makin diambil. Ya. Tapi kalau kamu ikhlas, ya Allah aku sudah kulepas ya Allah, bukan milikku ya Allah, ini semua milikmu ya Allah, engkau mau ambil, aku ikhlas ya Allah. Nah terkadang itu Allah nggak jadi Allah ambil, atau bisa juga benar diambil oleh Allah, tapi secepatnya Allah ganti yang lebih baik, ya. Atau bisa juga nggak jadi diambil, Allahnya gertak, karena saya udah mengalami, udah sering kali itu saya alami, cepat-cepat nego. Ya kan? Oh ini tanda-tanda Allah mau ambil, udah aku serahkan lah. Ya, nggak usah dijemput, kita duluan yang serahkan. Ambillah ya Allah. Milikmu kok, bukan milikku. Aku juga nggak bisa apa-apa kalau engkau mau ambil. Aku kembalikan padamu ya Allah. Ya Allah ngomong, gertak aja itu. Ya, aku mengetes hatimu saja. Aku mau mengajarkan ilmu ikhlas padamu. Situ baru kita paham. Ya. Apapun kalau kita kehilangan, ya kembalikan kepada Allah. Biasanya orang yang sedih, susah, sakit, ya perih, ketika kehilangan sesuatu biasanya ya karena melekat. Dia merasa itu punya dia. Tapi kalau kamu paham ini semua punya Allah ya gak sakit ya. Bahkan ketika orang tercinta, orang tua kita meninggal, ya gak bisa netes air mata, itu gak bisa. Untuk apa aku tangisi? Allah lebih sayang sama dia. Untuk apa aku tangisi? Mereka lebih bahagia bertemu dengan Allah. Dan Allah panggil kembali, ya itu juga miliknya. Jadi kita ridho, ikhlas, ya. Makanya nggak ada sedikit pun sedih, susah, stres, perih, ya. Karena kita udah nggak lagi merasa memiliki, ya. Sebenarnya kalau kita mau nurut ini, kalau kita ikutin terus daya panjang ini. Intinya, poinnya, ya, pahami. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu itu punya Allah, bukan punya kita. Nah, cepat-cepat lepaskan. 0 ego. Hilangkan kemelekatan. Baru kita paham ikhlas. Kalau kita nggak bisa melepas itu ya sampai kapanpun nggak ada istilah ikhlas. Ya, itu dari hal memiliki. Bagaimana bang? Dari hal yang murni ya segala ibadah lakukan karena Allah, itu juga ikhlas. Aku melakukan ini, melakukan itu untuk Allah, bukan untuk kepentingan diriku. Nah situ ikhlas juga. Kita paham dialah yang maha berkehendak. Kita paham dialah yang maha membisahkan kita. Aku bisa begini, bisa begitu karena dia. Jadi gak ada keakuan, gak ada rasa memiliki. Ya, gak usah kita ngomong jauh-jauh ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini teman-teman gak bosan ya. Kalau udah diulang-ulang ini mudah-mudahan gak bosan. Mudah-mudahan bisa dipelajari di kehidupan. Nah ditunggu-tunggu nih. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Kena lah besok kalian ya. Nah ingat-ingat ini.
Oh ini ilmu ikhlas, itu aja. Jadi nggak susah kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.